Selamat pagi, sahabat retail. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Nah, yang pertama kita login terlebih dahulu. Kita masukin usernya. Nah, kita klik input data, terus data produk. Nah, kemarin kita kan belajar gimana caranya input data produk ya. Nah, sekarang kita akan bahas fitur yang ada di input ubah data produk atau jasa. Nah, di sini ada jasa atau diskon, paket, poin, periode promo, setting. Nah, kita klik setting terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan transaksi penjualan. Apabila stok barang nol, maka tetap dapat ditransaksikan, tidak dapat, atau konfirmasi persetujuan. Ini biasanya bertujuan buat apa? Buat contoh nih misal biar nggak ada salah apa misal kayak ternyata ada yang belum terinput. Nah, kan alurnya kan harusnya kan diinput terlebih dahulu, dipajang, baru nanti bisa dijual. Cuma kadang itu kan ada beberapa toko yang karena belum sempat diinput jadi tetap bisa ditransaksiin. Tapi ada juga yang toko tetap harus ngikutin aturannya jadi tidak dapat ditransaksiin. Jadi kalau misal barang itu belum diinput, meskipun barang itu ada, ya itu nggak bisa dijual kayak gitu. Sedangkan kalau konfirmasi persetujuan itu biasanya nanti kayak ada passwordnya gitu. Jadi kayak misal, oh ini stoknya kosong di software, padahal sebenarnya barangnya ada. Jadi kita bisa konfirmasi buat nanti dikasih tahu sama penanggung jawabnya seperti itu. Terus yang berikutnya di sini ada apabila harga jual lebih rendah dari HPP maka tetap dapat ditransaksikan, tidak dapat ditransaksikan, konfirmasi persetujuan. Nah, ini hampir sama, bedanya lebih ke harga. Jadi kan kadang kalau misal nih kita lupa nggak di misal kalau kita tetap dapat ditransaksikan ya, bisa jadi kalau ada kesalahan input, contohnya belinya kita 1.000, ternyata kita jualnya 800, kan itu jadi rugi ya. Nah, rugi 200. Kalau kita tetap dipilih yang tetap dapat ditransaksikan, maka tetap akan bisa jadi otomatis rugi. Tapi kalau tidak dapat ditransaksikan, jadi nanti ketahuan kalau pas waktu kita transaksi ternyata ada harga jualnya itu lebih murah daripada harga belinya, maka nggak bisa ditransaksiin otomatis. Kita bisa nginfoin ke bagian admin buat memperbaiki harga tersebut. Terus yang berikutnya di sini ada informasi stok. Nah, maksudnya informasi stok kan di tampilannya di softwarenya itu biasanya ada tulisan untuk apa stoknya atau ya. Nah, ini masing-masing juga atau kebijakan dari toko ya, teman-teman. Jadi biasanya itu rata-rata orang masih ditampilkan stoknya. Kenapa? Karena kayak misalnya jadi ada konsumen yang nanya barang, ada tepung terigu segitiga tidak gitu. Nah, sedangkan SDM-nya mungkin terbatas, kasir itu otomatis bisa melihat langsung dari data. Ada ibu, ada sebentar saya cek dulu, ada ibu, ada pak, seperti itu. Nah, setelah dicek ternyata stoknya ada, bisa disampaikan kepada konsumen atau pembeli bahwasanya lokasinya di sebelah yang mana, seperti itu. Tapi kalau misal tidak ditampilkan, otomatis berarti harus kita cek secara langsung apakah stok itu ada atau tidak. Gitu. Nah, itu untuk settingnya. Berikutnya, di sini ada jasa atau diskon. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita mau ada jasa, contoh pemasangan kabel, atau misal bisa jadi jasa bungkus kado atau parcel. Nah, kita bisa di sini. Jadi bisa kayak contohnya kita bikin dulu kode jasa atau diskon. Nah, kode kan kemarin kita udah belajar tuh. Berarti bikinnya di sini. Nah, kita bisa langsung cari di sini ada jasa belum. Kalau misal belum ada, kita buat. Jadi di 940. 940. Nah, terus di sini jasa atau diskon. Simpan. Oke. Nah, terus di sini kita masukin sama 940 kodenya.
baru di F2 biar otomatis. Nah, terus namanya apa? Contoh misal saya ngasih namanya bungkus kado. Nah, satuannya kita buat aja bisnis. Apakah ada HTP jasa atau diskonnya? Kalau misal tidak ada, kita kosong aja. Tapi kalau misal ada, kayak ternyata butuh apa namanya hitungnya anggap aja 1.000 atau berapa, nah kita tulis kayak gitu. Cuma anggap aja kalau jasa kita nggak ada ya. Nah, terus harga jualnya itu bisa kita kasih misal 4.000. Oke. Nah, di sini ada pilihan jasa, diskon, RP atau persen. Jadi kalau misal jasa, kita harus dipilih yang jasanya. Tapi kalau nanti kita mau diskon, berarti kita klik diskonnya. Kita belajar buat jasa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai baru disimpan. Nah, cara ngeceknya data itu sudah masuk atau belum, bisa lihat di sini. Terus cari jasa diskon. Nah, ketemu. Gitu. Lanjut, kita kalau misal mau buat diskon ya, kan tadi udah kodenya sama, 9/0, terus di F2, otomatis belakangnya ngikutin ya. Nah, terus di sini kita bikin diskon voucher, misal. Gitu, satuannya which. Nah, di sini kita pilih diskon. Nah, diskonnya berupa rupiah atau persen. Nanti munculnya biasanya dia pas nanti transaksi penjualan. Habis ini kita coba ya. Nah, setelah itu baru kita simpan. Oke. Terus kita masuk ke transaksi penjualan yang satu. Misalkan kita masukin aqua. Contoh aqua gelas. Terus kita masukin kode yang tadi, diskonnya. Nah, otomatis akan muncul tampilan baru ya. Tinggal kita mau masukin diskonnya berapa. Misal kalau 6.000 kita klik 6.000. Otomatis dia akan berkurang. Jadi jumlah fakturnya 30.000. Kita coba pembayaran tunai 30.000. Dan di situ. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke data produk. Nah, kan jasa diskon sudah, setting sudah, baru kita ke paket. Paket ini hampir sama kayak parcel ya pengertiannya. Jadi kayak dari beberapa produk digabungin jadi satu, seperti itu. Nah, pertama kita bikin kodenya juga, kode paket. Kenapa? Masing-masing kode itu dibedakan biar mempermudah dan bisa memilah juga. Kalau digabungin nanti kita akan pusing kalau misal pas waktu kita mau membaca datanya. Sebenarnya itu yang laku kategori apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang pertama kita klik produk dulu, terus buka daftar departemen. Dipastikan di sini belum ada. Kalau misal sudah belum ada, kita bikin. Kan tadi 90 berarti 950. Terus paket simpan. Nah, kita masukin di sini 950 F2. Nama paketnya apa? Parcel 20.000. Satuannya apa? Paket. Nah, harganya ini kita jangan isi terlebih dahulu, tapi kita pilih dulu isi paketnya. Nah, diklik dulu isi paket, terus kita masukin kodenya. Itu di-scan bisa ya, cuma kalau misal belum ada scan-nya, ini saya coba pakai kode aja. Misal isinya nih, ABC selera pedas.
Misal isinya ada 5, kalau udah tambah lagi, sama misal kita saus, misal Del Monte. Nah, di sini totalnya harga jualnya kan 17.700. Cuma karena kita bikin buat parcel, harga paketnya nanti kita diganti di sini. Jadi 20.000. Kalau sudah kita simpan. Nah, cara cek paketnya di sini. Daftar paket, paket. Nah, udah masuk ya. Kita cek lagi di transaksi penjualan. Kita cari parcel yang 20.000. Nah, seperti itu untuk yang paket atau parcel ya. Nah, untuk berikutnya kita kembali lagi ke tadi, kan jasa diskon sudah, paket sudah, setting sudah. Nah, kita baru ke periode promo. Nah, maksudnya periode promo itu kalau misal nih dari teman-teman mau bikin promo ada periodenya. Contoh, aku bulan ini mau promoin barang Aqua misal kayak gitu. Nah, contoh aja ya. Aqua. Aqua yang 1.500. Itu kodenya. Terus kita masukin kodenya. Nah, di sini harga normalnya kan 5.000. Kita bikin harga promonya misal 4.500. Nah, pastiin juga tanggalnya ini disesuaikan ya. Maksudnya untuk periodenya. Kita mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 31 misal. Kayak gitu. Nah, baru kita simpan. Simpan ini, maaf. Simpan ini. Nah, kalau udah di sini udah. Nah, data yang ini kita bisa ngecek di daftar promo yang masih berlangsung atau tidak. Gitu. Nah, di klik sebelahnya, periodenya disesuaikan, baru dibuka. Ini kita simpan dulu. Oke, data produk periode promo dari 1 sampai 31. Nah, muncul. Terus kita coba transaksi penjualan. Aku otomatis harganya jadi berubah 4.500. Dinolkan, baru kita kembali lagi ke input data. Nah, jasa sudah, pakai sudah, setting sudah, baru promo sudah. Nah, yang terakhir adalah poin. Nah, poin ini bisa muncul atau ada itu dikarenakan ada fitur tambahan. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman kalau misal mau ada fitur poin khusus member kayak gini, itu nanti akan ada biaya cas sendiri ya teman-teman. Tapi kalau misal tidak, itu juga nggak masalah. Kayak misal mas saya nggak pengen ada poinnya, jadi yang biasa aja. Itu otomatis waktu pakai softwarenya kita, itu poinnya nggak akan muncul. Cuma kalau misal poinnya mau dimunculin, nanti biasanya ada tambahan biaya lagi ya teman-teman. Cuma setidaknya saya akan menjelaskan di sini fitur poin itu fungsinya buat apa. Nah, di sini ada tulisan perolehan atau menambah poin member. Member memperoleh poin setiap melakukan transaksi penjualan. Setiap kelipatan, member akan mendapatkan 1 poin. Nah, masing-masing tempat itu kan beda-beda. Dan itu biasanya disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Ada yang contoh misal 15.000 itu mendapatkan 1 poin. Nah, poin itu akan kita anggap sebagai diskon atau berapa, maksudnya berapa perak kayak gitu kalau 1 poin. Misal andai kata kita anggap 1 poin itu 200 perak.
Nah, yang perlu diperhatikan buat teman-teman itu kalau misal mau lihat setiap kelipatan RV 15.000 memberikan akan mendapatkan 1 poin itu juga harus teman-teman perhatiin ya, jangan sampai teman-teman malah rugi. Jadi harus dihitung dulu. Setidaknya kalau misal kita mau bikin suatu program promosi, kita tetap dapat untung meskipun sedikit gitu. Nah, ini saya anggapnya seperti ini. Karena kalau misal saya ngambil 10% dari 15.000, otomatis kan saya masih dapat untung 1.500. Nah, dari 1.500 itu saya potong 200, berarti saya masih dapat keuntungan 1.300, seperti itu. Nah, nanti barang-barang yang 1 poin ini kita juga bisa ditukar juga dengan barang. Kayak misalnya barang yang harganya 10.000, berarti kita nanti bisa akumulasi atau penukarannya dari barang 10.000 dibagi 200 perak. Berarti harusnya jadi 50 ya teman-teman. Nah, nanti barang yang 10.000 itu dianggarkan sebagai 50 poin untuk penukaran. Dan masing-masing itu biasanya kita beda-beda. Ada yang barangnya fast moving, ada yang barangnya kurang jalan, dan sebagainya. Nanti itu tergantung dari masing-masing kebijakan toko. Setelah itu baru kita simpan. Nah, poin ini akan bisa ke data atau maksudnya bisa terpakai saat di transaksi penjualan itu harus masukin membernya ya. Jadi kalau misal tanpa member atau cuma umum, itu dia nggak akan nambah di poinnya. Jadi poin itu cuma berlaku untuk member saja. Nah, itu aja untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.